عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في آجم. كم جدلت كلمات الله من جادل فيه وكم خصم البرهان من خاصم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Pokok pembahasannya masih tentang keistimewaan salat di dalam agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihuda ila yaumiddin. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'lum fi darain amin wa huwa sayyidul walid Abu Ya Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah.
fi kitabih Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis shalah. Terakhir yang kita baca adalah bahwa jangan sekali-kali kita meninggalkan salat fardu, karena apabila dia meninggal sebelum bertobat ketika dia meninggalkan salat fardu, dia akan bertemu dengan Allah, Allah marah kepadanya. Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa meninggalkan salat belum sempat dia bertobat, dan ketika nanti dia bertemu dengan Allah, Allah marah kepadanya. Ya, kalau Allah marah kepadanya, ya kita bisa bayangkan apa akibatnya. Oleh karena itu, kalau memang terjadi tidak sengaja, cepat diqadha, cepat kita meminta ampun kepada Allah ketika kita pernah meninggalkan salat. Selanjutnya, wa min khasaisis salati anna man tarakaha faqad bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Di dalam agama kan kewajiban bukan hanya salat aja. Zakat wajib, haji wajib. Ya. Kemudian puasa wajib. Tapi tasydidnya keras sekali tentang meninggalkan pekerjaannya ini di dalam sholat yang paling terlihat dahsyat. Ya, bahwasanya siapa-siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, maka dia terbebas dari tanggung jawabnya Allah. Artinya keluar dari tanggung jawab Allah. Mau jadi tanggung jawab siapa kalau keluar dari tanggung jawab Allah? Kita semua dalam tanggung jawabnya Allah, di dalam lindungannya Allah. Orang-orang yang meninggalkan sholat keluar tuh, tidak ada jaminan dia dari Allah SWT. Nah, yang penting yang harus kita pikirkan adalah bahwa tidak ada cara, tidak ada jalan, tidak ada izin, tidak ada keringanan orang meninggalkan sholat fardu tanpa sabab. Ingat, nggak ada tuh. Yang ada izin itu adalah melaksanakan sholat bukan di waktunya karena ada sabab. Hanya itu saja. Meninggalkan sholat nggak ada sudah. Jangan tanya. Tidak ada meninggalkan sholat sudah haram. Ya. Yang masih ada toleransi adalah apabila dia melaksanakan sholat bukan di waktunya karena ada sabab. Baru itu lain lagi. Ada pemaafan di sana. Ya, kalau ada sabab kan misalnya kita takhir takdim itu ada izin. Nah, kemungkinan karena lupa tadi atau karena ketiduran kita bisa melaksanakan sholat bukan di waktunya. Nah, itu juga bisa dimaafkan karena ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Selain dari itu nggak ada. Ya, nah. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an la tusyrik billahi syai'an wa in guti'ta wa in hurriqta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah wa la tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Dari Abi Darda, beliau mengatakan, aku diberi wasiat oleh Nabi. Nabi berwasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Seolah-olah, hai Abu Darda, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Sekalipun kamu dipotong-potong, sekalipun kamu dibakar. Ketika saya lihat ini, sekalipun kamu dipotong-potong, sekalipun kamu dibakar, ternyata ada kejadian seperti ini. Orang mempertahankan agamanya dipotong-potong, ada. Orang mempertahankan agamanya dibakar, ada. Dulu sudah ada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang dipotong-potong siapa? Tukang sihir Fir'aun yang iman kepada Allah. Mau dipotong-potong kan sama Fir'aun? Nah,
Jadi bisa terjadi itu seperti itu. Kalau la sama Allah ada yang mendapatkan kejadian semacam itu, jangan kita berpaling dari iman kepada Allah. Sekalipun dipotong-potong, dimutilasi, dibakar atau diapakan pun, tetap kita mengatakan Allahu Rabbi. Seperti siapa? Bilal. Ditaruh di tempat matahari panas, ditimpa batu, dia mengatakan ahad, ahad, ahad Allah, dan dibela oleh Allah, selamat. Ya, nah. Yang kedua nasihatnya, wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan. Jangan engkau tinggalkan sholat fardu dengan sengaja. Oh Bib, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jangan juga nggak disengajakan, ya kan? Tetap perhatikan. Kalau tidak sengaja nggak masalah. Apa tuh yang tidak sengaja? Ya dua tadi. Apa tuh yang dua? Kelupaan dengan ketiduran. Kelupaan dan ketidurannya Anda sudah tahu tuh yang bagaimana. Nggak semua kelupaan, nggak semua ketiduran, ya. Jangan meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, ya. Yang ketiga, faman tarakaha muta'ammidan. Kenapa nggak boleh meninggalkan sholat fardu dengan sengaja? Sebab Nabi bersabda, faman tarakaha muta'ammidan, barang siapa meninggalkannya dengan sengaja begitu saja tanpa ada sebab, faqad bari'at minhu dhimmah. Dia keluar dari pertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Berarti ahli neraka kalau tidak bertobat. Ya, udah tidak dilihat lagi sama Allah, tinggal dimasukin aja gitu. Nah. Selanjutnya nasihatnya, wala tashrabil khamra. Jangan kamu mabuk. Jangan kamu minum minuman keras, mau sabu kek, mau apa bius, mau apa namanya ekstasi atau apa saja ya yang memabukkan. Kenapa? Fa innahu miftahu kulli syarr. Karena barang-barang yang memabukkan itu pintu kunci untuk menuju kejelekan yang lebih besar lagi. Kalau sudah mabuk bisa semua. Ya, bisa membunuh, bisa berzina, bisa bunuh diri, bisa apa saja. Kenapa? Otaknya sudah nggak jalan. Yang membedakan kita dengan binatang karena kita ada pemikiran. Ketika orang itu mabuk, pemikiran dirusak. Kalau sudah tidak ada pikiran, apa bedanya dengan orang gila? Kalau orang gila ketahuan gila, tapi ini tidak, dia rusak dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan kamu mabuk. 3 itu nasihatnya. Jangan menyekutukan Allah dengan paksaan apapun, dengan siksaan apapun. Jangan dijual iman kita kepada Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, jangan minum minuman keras. Kalau misalnya sudah pernah terjadi, taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, jangan dikerjain lagi. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Ya. Nah, jangan lupa. Baik. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Kata Sayyidina Muadz, ada satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus orang nanya, berbicara kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan idza ana amiltuhu dakhaltul jannah." Bagus sekali pertanyaannya. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang apabila amal itu aku amalkan, aku masuk surga. Enak ya? Kalau diamalkan langsung masuk surga. Bagus pertanyaannya. Apa sabda Nabi? Qala, dijawab oleh Nabi, la tusyrik billahi syai'an wa in udzibta wa hurrikta. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun, sekalipun kamu dibakar atau kamu dibunuh. Pertama, jangan syirik. Sebab kalau syirik semua perbuatan kita habis, sudah nggak ada apa-apanya.
Dihitungnya oleh Allah, dapat ganjarannya dari Allah kalau kita mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kafir salat nggak ada gunanya. Orang musyrik pergi ke Mekah nggak ada gunanya. Bersedekah mungkin di dunia kelihatan, tapi di sisi Allah tidak ada untuk dibawa ke akhirat. Pertama iman dulu. Alhamdulillah kita sudah beriman, jaga nih iman. Ya. Itu nasihat yang pertama. Amal yang menyebabkan orang bisa masuk surganya. Yang kedua, ati' walidaika wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka. Taatilah kedua orang tuamu sekalipun risikonya harta kamu diambil. Rumah diambil, harta diambil, dibikin susah sama orang tua, tetap kita harus taat kepada ibu dan bapak apapun risikonya. Saat ini Masya Allah ada anak bunuh ibunya, ada anak bunuh bapaknya. Karena apa? Karena mau ambil warisan. Na'udzubillah. Padahal Nabi bilang begitu. Taatilah kedua orang tuamu sekalipun apa yang kamu punya diambil oleh dia. Jangan marah. Ini kasih petunjuk kepada kita. Mungkin Nabi tahu ada orang-orang tua yang begini nih, yang kadang-kadang nggak mikirin anaknya lagi, ambil semua dia. Tetap kita harus taat. Ini Nabi yang mengatakan begitu besar hak orang tua. Karena pada hakikatnya Anda bisa jadi kaya, Anda bisa jadi punya, itu sebabnya karena ada orang tua. Kalau nggak ada ibu dan bapak, Anda nggak akan ada di dunia, nggak akan dapatkan itu semua. Sebabnya ada wujud mereka. Ya. Nah, namun kita sebagai orang tua jangan begitu. Kan anak ini buah hati kita. Yang kita senang, orang lain senang, anak kita juga senang. Yang kita susah, orang lain susah, anak kita juga ikut susah. Jadi kita harus memikirkan, jangan begitu. Mentang-mentang orang tua terus mau-maunya, jangan. Zalim. Ya. Ya. Nah. Baik. Sebab dia dalam hadis lain ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah kamu, ingat Allah kamu, berlakulah adil di antara anak-anakmu. Jadi kita suruh adil kepada anak. Misalnya kita punya anak 3 nih, yang satu kasih rumah, yang kedua kasih rumah, yang ketiga enggak adil tuh. Kalau memang kita kasih rumah semua, 1, 2, 3. Kalau yang menonjol pemberiannya harus semuanya. Kalau yang tidak menonjol, kita mau ngasih salah satu, memang kadang-kadang orang tua tuh dari misalnya 5 anak, ada yang paling dia cintai, kan begitu. Semuanya cinta, semuanya dia sayang, standarnya sayang semua. Tapi biasanya ada salah satu yang paling melekat di hatinya. Biasa itu, manusia namanya. Yang standar pasin, ngasih 500. Kepada si ini yang paling kita sayang ini, kita tambahin, misalnya mau nambahin 100, jangan ketahuan yang lain. Jangan ketahuan yang lain, sendiri kasih, nih buat kamu. Dan kalau itu anak pintar, nggak ngomong sama saudaranya, ya. Tapi kalau anak itu ngomong, ya sama aja, berantem akhirnya, ya. Kalau ada yang begitu nih anak-anak, jangan ngomong. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya. Harus begitu. Tapi yang bagus memang sama aja. Jadi nggak ada saling iri, ya. Baik. Jadi hadirin, begitulah hak orang tua ya, luar biasa ya. Kemudian la tatrukis sholata muta'ammidan. Jangan engkau tinggalkan salat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Janganlah engkau meninggalkan salat fardu dengan sengaja, karena orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja keluar dari pertanggungan jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kemarin kita udah baca bahwa Allah janjikan tuh,
Orang-orang yang sholat fardu bakal dimasukin ke surga. Ada janji dari Allah tuh, itu kan jaminan. Yang tidak sholat nggak ada dapat jaminan. Dikhawatirkan belum dia tobat mati. Nah itu, ya. Nah. Jadi hadirin sangat banyak nih, ya, ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang yang tidak sholat. Pokoknya Islam ini yang paling kelihatan sholat, paling besar sudah tuh, ya. Qala wa anna man tarakaha dhahaba nuruhu wa anqata'a burhanuhu wa faqada an-najata fil akhirah. Fa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-shalah yawman faqala, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat itu nanti dia tidak punya pembela di akhirat. Nggak punya pembela yang dia punya sendiri, ya. Kalau syafaat kan dari Nabi, dia juga punya pembela tuh, sholat jadi pembela nanti, burhan. Kemudian dhahaba nuruhu, tidak bercahaya nanti dia, kurang cahayanya, redup. Wudu ada cahayanya, sholat lebih bercahaya lagi. Kalau anda nggak sholat, cahayanya redup, ketahuan, ya. Nggak punya pembela, redup cahayanya. Kemudian yang ketiga, dia kehilangan keselamatan. Artinya bisa celaka nanti di sana, di akhirat. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW satu hari menceritakan tentang sholat. Beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jaga betul-betul, ya. Apa faedahnya? Maka ketika dia selalu menjaga seperti itu, sholat itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya, pembela, dan keselamatan. Cahaya, pembela, keselamatan. Kalau dijaga tuh sholat. Ente belum tentu khusyuk sholat, tapi masih sholat. Nggak usah bicara khusyuk dulu. Yang disuruh kan sholat, bukan khusyuk nih. Yang disuruh kita sholat. Sholat aja udah. Yang ditinggal. Jangan mikirin soal khusyuk, hudur nanti dulu. Soal penting sholat. Itu perintahnya di situ. Nanti lama-kelamaan insya Allah datang sendiri. Dengan datangnya umur, keadaan yang berganti di kita, itu membuat pengalaman hidup kita nanti, membuat sholat kita juga lain. Sholat anak-anak muda sekarang lagi masih muda, ya, yang masih segala macam pancoroba dalam kehidupannya dengan orang-orang tua, apalagi yang sudah kelihatan 78 tahun, 80 tahun, susah, tua, renta. Lain lagi kan sholatnya. Nanti akan datang sendiri itu. Ya, dirinya sendiri akan memperbaiki sholatnya. Nah, baik. Kemudian, waman lam yuhafid 'alaiha, kan ada orang yang nggak jaga di sholat, biasa-biasa aja, nggak sholat biasa, atau dhuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak, sehari sholat, sehari tidak. Islam, mukmin, tapi sholatnya begitu. Banyak tuh yang begitu, ya. Dikhawatirkan dia meninggal belum tobat kepada Allah. Nabi mengatakan, waman lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan bercahaya, tidak akan ada nur dari dia, tidak ada pembela buat dia, dan juga tidak ada keselamatan untuknya. Celaka berarti. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, nggak dibarengin sama orang-orang mukmin. Di mana dia dibarengkan? Wa kana yaumal qiyamati ma Qarun, dengan Qarun, temannya Firaun. Ya, Qarun yang dijebloskan ke dalam bumi, ya, yang bermaksiat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam.
Dan Fir'aun, wa Haman, wakilnya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, munafik besar, campur dengan mereka, nggak ada kenikmatan, dicampur dengan orang-orang kafir. Sementara sekarang ada orang yang mengatakan, oh nanti saya enak di neraka teman saya fulan. Boleh saja bicara, ya. Sallallahu alaihi, hati-hati. Ya. Baik. Kalau kita ingin bercahaya, ingin punya pembela, ingin selamat dan dijauhkan dengan orang-orang munafik serta kufar di akhirat nanti, jaga sholat dengan sebaik-baiknya. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang paling kelihatan memang itu. Kalau orang udah enggak salat udah ketahuan ya ini bukan Islam sudah. Nabi bersabda bainar rajuli wa bainal kufur, antara seseorang dengan kekufuran itu apa yang membedakannya? Meninggalkan salat. Jadi seolah-olah yang orang yang meninggalkan salat itu kayak orang kafir. Jangan dong. Masa sih kita disifatkan kayak orang kafir? Sementara kita muslim, namanya Soleh, namanya Usman, namanya Salim, tapi nggak sholat, jelek, ya. Sebab yang membedakannya itu, ya, sholat ini. Nah hadirin, itulah tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada jalan lain kalau memang kita pernah meninggalkan sholat, qadha sholatnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak pernah sholat itu tidak bisa diqadha sebetulnya, sebab sholat punya waktu tertentu, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ya. Nah, tapi tetap kita, kata ulama, qadha dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ada sholat jamaah, ada sholat sendiri. Sekarang ini nilai sholat itu sendiri. Nilai sholat bukan soal meninggalkan, nilai sholat itu sendiri, ya. Ada sholat sendiri, ada sholat jamaah. Mana yang akan kita pilih? Seorang yang berpikir luas, seorang yang berpikirnya tenang, benar, bagus, dia selalu akan melakukan sesuatu yang menguntungkan buat dia. Iya dong. Orang akan berlaku cari sesuatu yang menguntungkan bukan dia. Nggak ada, anak pengen dijerutin ke tembok, orang gila. Pengen celaka, nggak mungkin. Orang yang berpikir jernih, dia ingin mendapat kemanfaatan dalam segala perbuatannya, termasuk sholat. Kalau di sholat ini ada hitungan, nomor 1 hadiahnya 10, nomor 2 hadiahnya 8, nomor 3 hadiahnya 7, tentu dia akan minum nomor 10, yang 10. Nah sholat sekarang dilihat dari jumlahnya. Kalau sendiri munfarid namanya, kalau lebih dari seorang namanya jamaah. Ini nilainya lain. Mari kita cari nilai yang tertinggi. Sekarang yang akan dijelaskan kepada kita syarafu sholatil jamaah, keutamaan sholat jamaah, kemuliaan sholat jamaah. Jangan anda anggap enteng nih sholat jamaah. Anda sebetulnya boleh bangga, cuman kan nggak bagus kalau kita bangga-banggaan. Anda nih boleh dibanggakan nih yang selalu sholat di masjid. Pilihan Allah. Nggak semua orang bisa sembahyang di masjid. Nggak semua. Kadang-kadang di sebelah masjid dia nggak sembahyang di masjid. Pilihan Allah. Anda harus bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada Anda selalu sholat di masjid. Saya nggak bilang yang dekat rumahnya, yang jauh. Apalagi yang dekat saja bagus, yang jauh apalagi kan? Pilihan Allah. Syukuri ini nikmat. Anda bisa mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah karena masjid dan sholat jamaah ini. Kita lihat nanti, ya. Nah, kalau wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah, daripada keutamaan, jadi hal-hal yang membuat orang terhormat di dalam umat Nabi Muhammad SAW ini dari amal-amal kita, ma ja'alahu Allah Ta'ala laha minal khasa'is wal fadail li sholatil jamaah. Apa yang Allah sediakan
keutamaan, keistimewaan, ganjaran-ganjaran, kemuliaan bagi sholat jamaah. Maksudnya orang-orang yang sholat jamaah. Ya. Faminha diantaranya. Jadi kita sekarang bicara nih, kita insya Allah ngani-ngani sholat, selalu sholat. Dah. Alhamdulillah, Bib saya sholat. Seolah-olah dia nanya, sekarang saya sudah sholat, apalagi Bib yang bagus nih kalau saya sudah sholat? Saya akan katakan kepada Anda, kalau memang Anda sudah sholat, usahakan sholatnya jamaah dan kalau bisa di masjid. Lebih hebat lagi, sholatnya jamaah dan di masjid. Nah, ini kita udah bicara dengan orang yang semayang. Nah, mari di masjid semayangnya selama kita bisa. Anna sholatal jama'ati tazidu ala sholatir rajuli munfaridan bi 25 dhi'fan kama sahha dzalika fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa fi riwayati an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. Kenapa saudara sholat jamaah itu lebih bagus? Sebab ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat lain 25 derajat, tergantung keadaan sholatnya. Gol 25, nggak usah 27. 25 derajat. Ini yang bilang derajat ini bukan orang. Siapa? Nabi. Loh, kenapa kalau Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Nabi nggak ngomong sembarangan. Kabarnya dari Allah yang menciptakan kita. Derajatnya kayak apa tinggi? Nggak bisa dibayangkan. Kalau anak punya derajat, apalagi derajat apa 3 derajat, 4 derajat, nggak ada urusan itu, bukan ke situ derajatnya. Pangkat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Nanti kalau sudah meninggal baru tahu. Orang yang sembahyang sendiri 1 cuman derajatnya. Jalan Anda 5 langkah, 10 langkah, spor lagi. Masuk ke masjid. Begitu melangkahkan kaki, ganjaran. Jalannya ganjaran, masuknya ganjaran, salaman sama teman ganjaran, senyum dengan teman ganjaran. Sembahyang sunnah, wudu, duduk menunggu imam, baca zikir, berdoa, amin, jadi makmum, selesai jamaah, Allahu Akbar. Berapa banyak itu ganjarannya? Berapa banyak saudara? Anda nggak tahu itu. Gunung-gunung luar lebih dari itu yang Anda dapatkan. Cuman kan kita tidak lihat. Tapi kalau kita ingatkan ini, kita perhatikan ini hadis, luar biasa yang Anda dapatkan dari Allah. Itu yang disebut oleh saya. Yang ketinggalan masih banyak. Itu yang disebut oleh saya. Jalan, masuk masjid, baca doa, sembahyang 2 rakaat, mungkin tajdid wudu, ketemu teman, ngomong baik, berpelukan, salaman, sedekah, sholat sunnah, nungguin, dengarkan doa, baca doa, amin bersama, semua ganjaran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukuri. Yang semangat pergi ke masjid. Jangan mundur. Jangan mundur, saudara. Ini modal kita nih, modal. Sekarang Anda belum bisa membenarkan untuk saya. Sebab belum lihat aslinya. Tapi kalau sudah meninggal, oh benar Habib ngomong dulu. Cuman kan kita udah lain. Kalau sudah meninggal baru, oh benar ini, ya Allah, coba dari dulu saya. Coba dari dulu saya dengar. Coba, nggak ada coba tuh, nggak bisa coba. Nggak ada artinya kalimat coba. Ya. Nah sekarang mumpung kita tahu nih, alhamdulillah. Anda bisa mendengar dari saya. Umur masih ada, masih sehat, masih bisa menimbang. Oh iya benar ya, masih bisa dipikirkan. Mungkin Anda dengan mendengar ini akan ingin nambah lagi, apalagi yang saya harus lakukan nih untuk menambah bendahara ganjaran saya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah inilah faedahnya kalau kita mau duduk di pengajian. Terketuk nanti hati kita. Insya Allah jalan untuk hidayah lebih mudah, jalan taufik lebih mudah dengan kita selalu mau duduk di pengajian. Ya memang penyakit pengajian itu membosankan. Itu. Sebab ada apa? Syaitan nggak mau kita senang. Dia hasut kita jadi baik. Ya. Jamaah kadang-kadang kita nggak mau, kenapa? Imamnya panjang. Imamnya bacanya nggak enak. Bisa aja jadi nggak. Orang ada aja nggak sama yang begitu. Ada. Siapa imamnya fulan? Gue nggak senang. Syaitan tuh. Emang kita jamaah disuruh ngelihat imam kan? Tidak. Disuruh sholat berjamaah. Jangan. Ya. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi orang yang sembahyang jamaah dapat 27 derajat. Kalau sendirian 1. Sayang. Ya, sayang. Kalau keuntungan misalnya kita dapat 27 juta, 1 juta, 20 juta, kenapa 27 juta jangan ditinggal? Ya. Nah. Baik. Kemudian waqad ajaba Nawawi an hadzal khilaf baina riwayatin. Kan ini ada bilang 25, 27. Apa nih? Kata Imam Nawawi, bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwal musallin wa shalah. Hal itu terjadi tergantung nilai orang-orang yang sholat itu sendiri. Kalau mereka lebih khusyuk, lebih baik, jamaahnya lebih banyak, imamnya orang baik, yang hadirnya juga banyak yang baik, itu menjadi 27. Ya. Kalau tidak ya 25. Biarin deh yang 27, 25 aja dah. Yang rugi siapa? Boro-boro 25, boro-boro 27. Enggak sama sekali. Apalagi yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Paling tidak kita dapat 25 dengan sholat berjamaah. Nah, itu di rumah. Di masjid tambah lagi. Katanya ulama, orang sembayangnya orang yang menikah, ada hadis tuh, dengan orang yang belum nikah lain kan ganjarannya. Lebih gedean orang yang sudah menikah. Nah sekarang kalau dia sudah menikah, sembahyang di masjid jamaah lebih gede lagi ganjarannya. Pakai siwak lagi lebih gede lagi ganjarannya. Ya, masya Allah. Baik. Jadi hadirin, mari bagi yang mampu jangan meninggalkan sholat jamaah. Ya. Wa minha maghfiratudz dzunub. Sholat jamaah itu daripada keistimewaannya ada pengampunan dosa tertentu. Allah menghapuskan dosa bisa dengan kita sedekah, kita berbuat baik, ya, kita sholat sunnah, kita haji, kita senyum dengan ikhlas, menolong orang, dapat. Tapi sholat jamaah itu punya khusus, ada pengampunan khusus kalau orang yang sholat jamaah. Maghfiratul dzunub. Dalilnya an Utsman radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mana dalilnya? Nabi bersabda, "Man tawadda'a fa asbaghal wudu'a tsumma masya ila shalatin maktubatin fa shallaha ma'al imam, ghufira lahu dzambu." Barang siapa berwudu dengan baik, jalan dia ke masjid atau ke musalla atau kemana saja untuk sholat berjamaah dengan imam di dalam sholat fardu, apa faedahnya diantaranya? Ghufira lahu dzambu. Yang 27 tadi udah lain lagi, ada pengampunan dosa tertentu. Yang mana ya Bu? Allah yang tahu. Berarti orang-orang yang selalu sholat jamaah ada penghapus setiap hari. Kalau nggak jamaah nggak dapat tuh. Kalau nggak jamaah nggak dapat. Tapi kalau dia sholat jamaah ada penghapusan dosa. Itu faedahnya. Ya, ada penghapusan dosa tertentu. Ini haditsnya. Ghufira lahu dzambu. Diampuni dosa. Enggak, Allah nggak bilang dosanya yang mana. Nabi ingin nerangkan dosa yang mana. Yang penting ada penghampunan dosa. Kan kita masya Allah dosa banyak. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani lailati atin min rabbi
Nabi, ada yang datang malaikat kepada Nabi. Tadi malam kata Nabi ada yang datang kepada beliau. Biasa malaikat yang datang dari Allah. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad." Qultu, Nabi jawab, "Labbaik wa sa'daik." Ya. Ya. Labbaik. Dia waktu panggil, saya terima panggilanmu. Mudah-mudahan kau berbahagia. Terus Gala hal tadri fi ma yaqtasimul mala'ul a'la. Apakah kau tahu apa yang menggemparkan orang-orang langit itu sehingga mereka saling berebut untuk memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah? Jawab Nabi, "Qultulah alam, saya nggak tahu." Jadi di langit tuh malaikat kadang-kadang gempar tuh karena amalan-amalan orang bumi ini. Ya. Saling ingin melaksanakan perintah Allah untuk melakukan apa bagi orang yang mengamalkan amal tersebut. Kata Nabi, tidak tahu. Gala fawadha'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina thadi. Ditaruh tuh tangannya di punggung Nabi atau di depan Nabi, itu ditaruh ini malaikat. Begitu ditaruh, dia merasakan dinginnya ya ke dalam hatinya. Ya mungkin ini ungkapannya, ini ungkapan kebahagiaan Nabi ya. Ada sesuatu yang dirasakan oleh beliau ketika dipegang oleh orang langit ini ya. Saya merasakan dinginnya ke dalam dada saya, dalam hati saya. Kemudian fa'alim tu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan waktu itu dia tadi jawab saya tidak tahu. Begitu dipegang oleh dia, Nabi lihat yang tidak pernah beliau lihat. Ke atas, ke bawah, kanan, kiri, belakang, kelihatan langit dan bumi oleh Nabi. Jadi lihat apa yang terjadi itu, yang menggemparkan orang langit itu. Ya. Kemudian gala fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, au gala ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat saya jadi tahu. Ditanya lagi oleh Muhammad, setelah Nabi begitu dipegang, lihat itu semua, ditanya lagi, "Hai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang menggemparkan ahli langit dari amalan-amalan orang bumi ini?" Nabi sudah lihat tadi. Maka beliau jawab, "Qultu na'am." Ya, saya tahu. Apa hadirin? Fid darajat wal kafarat wa naqdil aqdam ilal jamaat. Tentang derajat orang yang berbuat baik, tentang ampunan-ampunan dosa dari orang-orang yang berbuat baik, dan langkah-langkah orang yang pergi ke sholat jamaah seperti Anda. Itu menggemparkan ahli langit dari saking besarnya ganjarannya. Seolah-olah mereka iri kepada kita dari besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habisnya Masya Allah ya. Habisnya dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berdiri berjamaah. Jadi saya anjurkan diri saya dan bapak-bapak nih yang orang langit iri kepada Anda karena selalu sholat jamaah di masjid, jangan meninggalkan masjid, jangan meninggalkan sholat jamaah. Ajak keluarga kita untuk lebih dekat ke masjid dan bersolat jamaah. Insya Allah kita akan bertempat di sisi Allah yang tinggi nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktosna sef. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, bisa selalu sholat berjamaah dan diterima semua amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya lupa lagi ya Allah. Khair insyaallah. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.